Selamat datang di Business Insight News. Perkenalkan, saya Devi Priscilia akan mengulas salah satu isu penting dalam dunia bisnis modern, yaitu Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat CSR. Dalam beberapa tahun terakhir, CSR bukan lagi pilihan, melainkan tuntutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Mari kita bahas lebih lanjut. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat, konsumen, dan lingkungan sekitarnya. CSR merupakan mekanisme perusahaan yang mengintegrasikan perhatian sosial ke dalam operasi bisnis melebihi sekedar kewajiban hukum. Secara sederhana, CSR adalah upaya nyata perusahaan untuk memberikan manfaat-manfaat sosial, seperti contohnya menjaga lingkungan, membantu kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan beasiswa, hingga membangun fasilitas umum. Menurut para ahli, CSR dibagi dalam 3 inti gagasan. Yang pertama, tindakan sosial yang mencakup kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, komitmen beroperasi secara etis dan berkontribusi pada penetapan ekonomi. Yang ketiga, keterlibatan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya mengejar profit, melainkan mereka harus memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. CSR memiliki banyak fungsi penting bagi perusahaan. Contohnya seperti, yang pertama, mendapatkan izin sosial untuk beroperasi. Yang kedua, memperkecil risiko bisnis dan berpotensi konflik sosial. Yang ketiga, memperluas akses sumber daya dan meningkatkan daya saing. Yang keempat, mempermudah akses ke pasar dan memperkuat loyalitas pelanggan. Yang kelima, mengurangi biaya operasional seperti melalui daur ulang limbah. Yang keenam, memperbaiki hubungan dengan stakeholder atau regulator. Yang ketujuh, meningkatkan semangat kerja serta produktivitas karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan peluang perusahaan mendapatkan penghargaan. Kedelapan fungsi tersebut menunjukkan bahwa CSR bukan beban, melainkan investasi jangka panjang. CSR memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat, seperti perusahaan mendapatkan peningkatan citra, diferensiasi dari pesaing, serta hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan. Sedangkan masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan, fasilitas publik lebih baik, dan lingkungan yang lebih terjaga. Ada beberapa contoh perusahaan besar telah menjadi contoh pelaksanaan CSR yang efektif. Yang pertama, Danone Aqua dengan program WASH yang menyediakan akses air bersih. Yang kedua, PT Sinde Budi Sentosa melalui pelestarian badak Jawa di Ujung Kulon bersama WWF. Yang ketiga, PT Pertamina yang fokus meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui program-program sosial di berbagai wilayah. Beberapa karakteristik CSR yang baik dan benar yaitu melebihi kepatuhan hukum, memberikan dampak jangka panjang, memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel, mengikuti panduan seperti ISO 26000. CSR bukan hanya memberi, tetapi tentang membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat. Dengan pelaksanaan CSR yang tepat, perusahaan tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Terima kasih telah menyaksikan Business Insight News. Saya Devi Priscilia, pamit undur diri, sampai jumpa dalam ulasan berikutnya.